Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih sampai di dalam pembahasan kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat, bab yang ke-6, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat, hadis yang ke 213. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati, bahwasanya ketika beliau mengerjakan qoma. Itu apa qoma? Qoma yaqumu. Idza qama, apabila beliau qoma, bukan iqamah, qoma itu berdiri. Nah, qoma ila sholati, ketika beliau berdiri menegakkan sholat. Nah, kira-kira berdiri menegakkan sholat itu yang pertama dikerjakan itu apa? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah. Nah, beliau membaca doa iftitah. Jadi ini beberapa versi doa iftitah dari beberapa periwayatan jalur hadis. Nah, saat ini kita membahas doa iftitah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah. Ila sholati qala. Nah, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha. Aku hadapkan wajahku kepada wajah pencipta langit dan bumi. Ila qaulihi, sampai kepada bacaan minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang-orang Islam. Muslim itu artinya orang-orang Islam. Jadi muslimin itu orang Islam, kaum muslimin. Allahumma anta, ini lanjutannya, masih lanjutan doa iftitahnya. Allahumma anta, ya Allah sesungguhnya engkau. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ya Allah sesungguhnya engkau adalah raja, tidak ada Tuhan selain engkau. Fokusnya ke saya, jangan fokus ke sini ya. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ila akhirihi, hingga akhir hadis. Kan hadis ya, hingga akhir bacaan. Jadi ila akhirihi, hingga akhir bacaan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatillahu, dan di dalam riwayat yang lainnya, inna dzalika fi sholatil lail, sesungguhnya bacaan tadi dibaca pada waktu sholat malam. Jadi ada hadis di dalam riwayat Muslim yang lainnya bahwa doa iftitah yang dibaca ini itu dibaca pada waktu sholat malam. Oke, bisa dipahamin? Ya, saya lanjutkan. Bunyi doa iftitah yang lengkap dari hadis tadi. Tadi itu kan potongan-potongan toh. Nah, bunyi doa iftitah yang lengkap ini seperti ini. Dan saya yakin insya Allah nggak pernah ada yang baca model seperti ini. Nah, bagaimana bacaannya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi
faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu doa iftitahnya ketika beliau mengerjakan sholat malam. Saya aja tidak pernah baca. Jadi kalau saya aja tidak pernah baca, modelanmu pasti nggak pernah baca ini. Nah, saya terjemahkan artinya. Jadi sekali-kali kamu sholat itu biar kamu tahu artinya. Kenapa orang sholat itu tidak bisa merasakan nikmat di dalam sholatnya? Karena tidak tahu artinya. Jadi kamu sholat itu seperti orang baca mantra, baca ritual, tidak tahu artinya, pokoknya baca. Makanya tidak bisa menghayati dan menikmati sholat. Nah, kalau kamu bisa mengerti makna yang kamu baca, pasti kamu akan merasakan nikmat dari sholat. Nah, hari ini kita menafsirkan atau mengartikan bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mengerjakan sholat malam menurut hadis dari Ali bin Abi Thalib. Wajjahtu, ada yang tahu artinya? Wajjahtu, kuhadapkan wajahku. Wajhiya, kepada wajahnya. Wajhiya, kepada wajahnya Allah. Wajjahtu, kuhadapkan wajahku. Wajhiya, kepada wajahnya Allah. Sama ketika kamu mengatakan kabira walhamdulillahi katsira, kan begitu taif titanya kamu sampai inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Wajhiya, kepada wajahnya Allah. Nah, yang dimaksud wajahnya Allah itu bukan Allah itu punya bentuk wajah seperti pikiran kita, tapi maksudnya dihadapkan ke wajahnya Allah itu maksudnya wajahnya kita yang kecil ini, wajahnya kita ini yang penuh dengan dosa. Wajah kita penuh dosa enggak? Ya. Penuh dengan berbagai macam acting, dengan berbagai macam ini. Wajah kan pinter, walaupun hati mangkel, wajah bisa kelihatan seneng, kan gitu toh. Walaupun hati jengkel, wajah bisa kelihatan baik. Walaupun hatinya lagi kacau, wajah tetap kelihatan tenang. Nah, ini wajah gitu loh. Nah, wajah yang penuh drama ini dihadapkan ke wajahnya Allah yang maha jujur, maha punya kuasa, maha bisa membuka segala aib yang kita miliki, tapi Allah tutup aib kita. Jadi ketika kamu mengatakan wajah tu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada wajahnya Allah, itu salah satunya adalah rasa syukur kita di tengah aib yang kita miliki, dosa yang kita kerjakan, kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Allah tutup wajahnya kita, Allah tutup aibnya kita, Allah tutup keburukan kita. Itu inni wajjahtu wajhiya, itu maksudnya adalah mengecilkan diri di hadapan yang maha besar, menghinakan diri di hadapan yang maha mulia, melemahkan diri di hadapan yang maha kuat dan maha berkuasa. Itu inni wajjahtu wajhiya. Nah, kalau ini kan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, yaitu fataras, fatir, apa artinya? Fataras samawati wal ardi, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Fatir itu artinya menciptakan, samawati artinya langit, ardi artinya bumi. Jadi fatiris samawati, fataras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Apa maksudnya? Langit dan bumi itu sesuatu yang rumit atau sesuatu yang gampang? Rumit. Bikin langit dan bumi itu udah seperti bikin es jindul gitu. Jadi rumit. Tapi Allah yang maha kuasa, dengan bumi dan langit yang begitu ruwetnya, yang begitu rumitnya, yang begitu hebatnya, yang begitu besarnya, Allah mampu menciptakan segalanya dalam waktu sekejap.
Nah, apa makna dari bacaan ini? Masalahmu itu kecil di hadapan Allah. Kesulitan kamu itu kecil di hadapan Allah. Sebesar apapun kesulitan yang kamu hadapi, ketika kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah, yang mana Allah ini menciptakan langit dan bumi, maka kalau menciptakan langit dan bumi saja adalah hal yang sepele di tangan Allah, maka akan jauh lebih gampang menghilangkan segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Kadang-kadang Allah ngasih kesulitan, Allah ngasih kesusahan, itu maksudnya itu supaya kita sekolah dulu. Orang kalau kepingin naik kelas itu kan harus pertama sekolah. Nah, kedua, ketika sekolah itu harus melewati tahapan belajar. Nah, setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu adalah proses pembelajaran. Nah, puncak dari kesulitan, kan kesulitan itu kan ada puncaknya. Puncak dari kesulitan itu namanya ujian. Jadi orang setelah belajar, ketika belajar itu kan dicoba soal kan, dikasih soal, dikasih pertanyaan, dikasih PR, pulang suruh kerjakan, itu namanya belajar. Jadi kesulitan-kesulitan kecil yang kamu hadapi itu kamu belajar. Semakin besar kesulitan yang dihadapi, berarti pembelajarannya semakin besar. Puncaknya nanti akan ada yang namanya ujian. Ujian itu gunanya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kamu sampai mana, untuk mengukur kelasmu ini sudah naik atau belum. Nah, jadi coba dicerna. Kalau ujian kamu mulai dari dulu sampai sekarang kok sama-sama saja, tidak ada perubahan ujian, berarti kelasmu belum naik. Ujiannya pelengan saya nyerotang melolong. Mulai dari mode sampai tua pelengan saya nyerotang. Nah, itu udah naik kelas namanya. Utangnya sama-sama saja. Kecuali kalau kamu utang 100 juta naik jadi 1 M, nah itu naik ke kelas. Tapi semakin banyak utang kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena pertanda kamu itu dipercaya. Orang itu kalau kamu utang, ada orang utang ke kamu, kalau kamu nggak percaya, kamu mau nggak utangin dia? Enggak kan? Berarti kalau kamu diutangi berarti orangnya percaya. Tambah banyak utang berarti tambah banyak yang percaya. Makanya bersyukurlah kalau banyak utang. Jangan pelengen, jangan pusing. Itu bagian dari Allah menyadarkan kamu bahwa kamu itu punya kemampuan untuk dipercaya orang. Nah, tinggal bagaimana kemampuan kamu membuat orang lain percaya itu digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan cuma digunakan sebagai orang gitu. Tuh, mulai lambe sampai sekarang yang diributkan sama suami, masalah suami tidak punya uang. Dari dulu sampai sekarang 20 tahun nikah yang diributkan itu aja. Berarti ujiannya belum naik. Jadi semakin tinggi level ujiannya menandakan kemampuan kamu semakin meningkat. Nah, ini semua kan sering baca. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tahu enggak itu apa artinya yang kamu baca? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tahu enggak artinya apa? Hafal semua kan? Nah, makanya ketemu masalah belum mengerti. Kenapa? Karena cuma hafal tidak tahu artinya. Ereken ini mantra biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Allah tuh ngasih cobaan ke kamu tidak mungkin di luar batas kemampuan kamu. Nah, artinya ketika Allah memberikan cobaan semakin besar kepada kamu, itu berarti pertanda Allah memberikan amanah yang lebih hebat buat kamu dan Allah sedang pelan-pelan menaikkan derajat kamu. Jadi kalau para aulia, para waliullah, itu kalau tidak ketemu ujian sama sekali malah nangis. Hidupnya mulus terus, dapat uang gampang, keluarga harmonis, musuh tidak ada, semua baik, apa yang diinginkan bisa didapatkan. Keburukan-keburukan tidak pernah menghampiri, yang datang hal-hal yang baik terus. Itu malah nangis para waliullah itu. Kenapa? Karena takut Allah nggak sayang sama dirinya.
Karena tanda sayangnya Allah itu berupa ujian. Dengan dikasih ujian, kelasmu naik. Dengan dikasih ujian, kemampuanmu jadi naik. Coba, modelnya Ibra, susahnya itu karena apa? Modelnya Ibra itu susah karena apa? Karena kepingin main sesuatu dilarang, makanya dia nangis. Tapi kan tidak mungkin Has kepingin main sesuatu dilarang dia nangis. Kan ya toh? Berarti artinya apa? Artinya kelas dan kemampuannya Has itu sudah meningkat daripada Ibra. Jadi beberapa level di atas Ibra. Kan gitu toh? Nah, itu namanya apa? Membangun kepercayaan diri. Jadi sholat itu dari doa iftitahnya saja itu sudah luar biasa. Masalah yang kamu hadapi segede apa sih? Emang lebih hebat dari cara Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, dalam ulama tasawuf menerangkan ketika seseorang mendapatkan ujian, kemudian dia itu putus asa, patah semangat dengan ujian yang dihadapin, maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan kepercayaan yang Allah berikan kepada dirinya. Allah saja percaya dia mampu menangani. Allah tuh percaya kamu mampu. Ini kan lagi menghadapi kesulitan semua kan sekarang. Iya. Soalnya dari muka-mukanya kelihatan muka sulit semua. Ya. Nah, Allah tuh percaya dengan kesulitan yang kamu hadapi, kamu mampu menyelesaikan. Loh, masa kamu tidak percaya sama Allah? Allah itu percaya sama kamu. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Ngerti nggak nih maksud saya? Ngerti ya? Jadi ambu, cek sekut angok-ngokan, cek sekut asroh. Kalau mau angok-ngokan, mau asroh itu melalui sholat yang kamu sudah ngerti artinya. Kita lanjutkan. Hanifan, apa artinya hanif? Hanifan. Hanif itu artinya lurus. Maksudnya lurus itu apa? Sudah, tidak usah neko-neko, tidak usah ke kanan ke kiri. Pokok ada di jalan yang benar, sudah jalankan. Tidak usah cari yang aneh-aneh. Kadang-kadang orang itu ketika menghadapi sebuah masalah ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Bisa dengan cara yang halal tapi mengerjakan cara yang haram. Masih ingat nggak cerita tentang Sayyidina Ali menitipkan pedangnya? Iya. Masih ingat ya? Iya. Sayyidina Ali menitipkan pedangnya. Nah, sama pemuda itu pedangnya diapakan? Dijual. Nah, kira-kira yang jual pedangnya halal atau haram? Haram. Perbuatannya haram ya. Dapat uang nggak dari jual pedangnya? Dapat uang. Uangnya uang halal atau uang haram? Haram. Uang haram. Padahal Sayyidina Ali sebetulnya sudah berniat mau ngasih uang. Dan jumlah uangnya sama dengan uang yang dia dapatkan dari hasil jual pedang. Nah, artinya apa? Artinya harusnya dia bisa dapat rezeki yang halal, dia malah milih rezeki yang haram. Nah, hati-hati. Rezeki haram itu nampaknya nikmat, nampaknya mudah. Nipu orang, dapat uang, nikmat rasanya. Korupsi, nikmat rasanya. Ngambil hak orang lain, nikmat rasanya. Tapi nikmatnya sesaat. Penderitaannya berkepanjangan. Ibarat gula rasanya nikmat sesaat, tapi karena kebanyakan makan gula lama-lama kencing manis. Kata dokter kalau sudah kena kencing manis tidak bisa disembuhkan, seumur hidup harus minum obat. Nah, itu bahaya. Jadi hati-hati. Ini makanya jaga diri kita, jaga keluarga kita dari barang-barang yang haram. Nah, ini saya ingin menyampaikan, bukan saya menggurui, bukan saya tidak suka, tapi ini wujud sayangnya saya kepada kalian semuanya. Hindari betul-betul sebisa mungkin, jangan sampai menggunakan uang riba. Ini penting, karena zaman sekarang ini banyak sekali orang yang terlilit riba. Kenapa ekonomi ini semakin lama semakin susah? Kenapa kehidupan kita makin lama makin berantakan? Kenapa kok hati ini tidak pernah ditemukan ketenangan? Karena kita terus-terusan terlilit uang riba, uang rentenir, uang bank. Kalau mau ambil terpaksa utang, cari yang syariah. Kalau tidak nemu utangan, percaya sama Allah.
Mana iman kalian kepada Allah? Allah ngasih cobaan, Allah pasti kasih jalan keluar. Nah, jadi bagi yang sudah terlanjur punya hutang riba, sudah punya hutang bank, tidak apa-apa, on laon je kaje ponain, cek tak apa pona, mau tak apa pona masuk penjara, bener. Pelan-pelan ponain. Tapi setelah lunas, jangan dilanjutkan lagi, sudah pasrahkan pada Allah. Masalah sebesar apapun, masalah sesulit apapun, yakin Allah ngasih jalan keluar. Kan kadang kita aja yang sok pinter, kitanya yang sok pinter gitu loh. Kalau nggak pakai cara ini nggak mungkin bisa selesai. Padahal Allah itu punya rencana yang jauh lebih baik. Makanya hanifan, waktu kamu sholat, kenapa kamu disuruh sholat, mengatakan hanifan, hati ini diluruskan. Jangan neko-neko, jangan pakai mikir, kalau nggak pakai cara ini nggak bisa. Kata siapa? Padahal Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki segala sesuatu, gampang bagi Allah untuk menyelesaikannya. Utang 5 juta ini gimana cara menyelesaikannya? Yang enak, ini ada rentenir nawarin utang 5 juta, saya ambil. Biar yang ini selesai. Apa selesai masalahnya? Enggak, yang ada nambah masalah. Kenapa? Yang ini sudah ada 5 juta lagi. Karena beserta bunga. Terus gimana? Mau nyari utang berikutnya lagi untuk menyelesaikan ini. Hutangnya semakin lama semakin besar, terlilit hutang terus. Ketika hutang terlilit, akhirnya hidupnya jadi tidak tenang, tidak hanif lagi, tidak lurus lagi. Jadi begitu ya. Ini wujud sayang saya, kalak silahkan, tidak diambil juga silahkan. Ini ucapan saya karena sayang terhadap kalian. Kalian siapa? Nah, saya pun juga bukan tidak punya kebutuhan. Saya tuh kebutuhan banyak, tapi sebisa mungkin saya menghindari pinjam bank. Saya pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah, ketika kepepet betul, Allah pasti kasih pertolongan. Saya lanjutkan. Hanifan wama anaminal Muslimin. Kalau depannya wama, itu belakangnya musyrikin. Kalau udah ada ma-nya wa ana, itu berarti muslimin. Karena ma itu artinya bisa tidak. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Kenapa setelah kata hanifan dilanjutkan kata wa ma ana minal musyrikin? Dosa demi dosa yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang dilakukan tanpa sadar, lama-lama akan menghantarkan diri kita kepada kemusyrikan. Ini kembali ke bab uang bank misalkan. Awalnya hutangnya kecil, ngambil. Akhirnya terlilit. Kenapa? Karena tidak mampu bayar. Karena tidak mampu bayar, otak mengatakan solusinya ini harus ngambil lagi untuk menyelesaikan yang lama. Akhirnya ngambil lagi hutang buat menyelesaikan yang lama. Betul ya? Masalahnya semakin besar. Otak berpikir ini harus ngambil lagi untuk menyelesaikan, terus seperti itu sampai lama-lama terlilit nggak karu-karuan. Hutangnya di sana sini. Dan rentenir kalau nagih itu masya Allah. Rentenir itu kalau nagih itu, kalau di handphone hati-hati itu. Pinjem online ini, pinjem online itu, coba nyoba. Nggak usah dicoba. Mon tandi pesen neng marela. Apa sih beda akan dapat kok odik lah marela gitu loh. Sudah jaga aja sudah. Insya Allah pasti akan ngasih jalan keluar. Nah, akhirnya hutangnya bertumpuk. Ciri-ciri orang utangnya banyak, ibadahnya semakin males. Betul atau enggak? Betul. Nah, berarti pengalaman lah. Ya. Hutangnya banyak, ibadahnya semakin malas. Ibadahnya semakin malas, semakin jauh dari Allah. Tambah jauh dari Allah, hatinya akuli. Kok Allah nggak adil ya? Kok Allah nggak adil, akuli. Kok Allah nggak adil ya? Nah, ini ketika kamu mengatakan kok Allah nggak adil, kamu jadi masuk golongan musyrik. Kenapa? Kamu sudah mulai mempertanyakan ketuhanan Allah. Kamu sudah meragukan ketuhanan Allah, seolah-olah pikiranmu itu lebih hebat daripada Allah. Nah itu makanya hanifan, lurus saja sudah. Wama ana minal musyrikin, supaya tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Ini saya ulangin lagi kata-katanya. Wajahtu, kuhadapkan wajahku.
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, kehadapan wajah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, lurus. Maksudnya aku menjalani agama ini dengan lurus, cek ke kanan, cek ke kanan, lurus saja. Gitu loh. Wa ma ana minal musyrikin, supaya aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Hati-hati. Setiap perbuatan dosa apapun itu, dosa sekecil apapun yang kamu lakukan dengan alasan-alasan untuk membenarkan dosa yang kamu kerjakan, lama-lama akan menggelincirkan kamu kepada kemusyrikan. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi besar. La syarika inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Orang itu hidup kan cuma 4 ini. Sholatku, ya kan? 4 ini kan hidupnya kan. Ibadahku, hidupku, matiku. Kita semua fasenya kan 4 ini. Sholat, ibadah, hidup, mati. Benar-benar? Ya kan? Segala permasalahan dalam lingkaran hidup di dunia ini tidak lepas dari 4 ini. Sholat, ibadah, hidup, mati. Loh, ini 4-4-nya ini punyanya Allah loh. Hidupnya kamu itu punyanya Allah. Matinya kamu itu punyanya Allah. Nggak ada yang bisa berkuasa dengan hidup dan matinya. Misalkan almarhum Haji Kawong yang baru meninggal, nggak bisa nego ke malaikat maut. Malaikat maut, saya ini masih kepingin umur panjang, sudah separuh seleb buat sampean, sudah ambil, tidak apa-apa. Mau ndak malaikat maut? Tidak mau, menlabe jenah ya taje. Kalau waktunya mati ya sudah mati, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Buat apa? Wet jadi orang. Endi ya bersyukur, tak endi ya sabar, sudah selesai. Karena semua adalah milik Allah. Kalau hidupmu kamu bisa seperti itu, kalau kamu senang, kamu syukur, kamu susah, kamu sabar, maka hidupmu akan senantiasa diliputi kebahagiaan. Senang, syukur, susah, sabar, bahagia hidupmu dunia dan akhirat. Saya lanjutkan. Baru tahu sekarang ya makna dari doa Iftitah. Supaya kamu itu semangat baca doa iftitah. La syarika lahu, tidak ada. La syarika lahu, tidak ada apa? Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya baginya, betul, nyanyi ke Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itu aku diperintahkan. Maksudnya diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Apa makna mengesahkan Allah itu? Ibadah hanya untuk Allah, hidup hanya untuk Allah, mati hanya untuk Allah, semua urusan dan perkara kembalikan kepada Allah. Kebaikan yang kamu lakukan untuk Allah. Suami istri kalau baru menikah kayak Kiki dan Putri, kayak Kirong dan Ati setengah menikah, kan setengah masih kan, belum separuh kan, belum sepenuh. Setengah menikah atau baru menikah, itu ujiannya banyak. Banyak gitu. Nah tapi di balik ujian yang banyak ini, kalau semuanya diniatkan karena Allah, maka isinya itu semua ibadah. Coba suami itu kalau nikah, nggak tahu ini sudah praktek enggak ini. Ketika nikah, selesai akad nikah, itu sunnahnya kan tangan megang kepala istrinya, kemudian baca doa. Baca doa apa enggak? Enggak baca. Ya pulang bisa diulangi nanti. Isi doanya apa? Saya artikan bahasa Indonesianya aja. Salah satu doanya adalah, ya Allah, aku berlindung dari sifat buruk yang ada pada pasanganku. Salah satu isi doanya. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kamu ini siap-siap. Dulu belum nikah, belum kenal sifat buruknya. Belum nikah, nggak tahu jelek-jeleknya apa. Tapi begitu sudah nikah, kamu ketemu nih sifat buruknya. Nah ketika ketemu sifat buruknya itulah setan akan
Masuk. Tahu deh iya kok tak lekas kabin. Tahu deh iya kok tak kesusu. Itu setan masuk. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah ridho melihat keluarga yang harmonis. Setan itu nggak akan pernah senang kalau suami istri ini harmonis. Makanya setan ini dengan berbagai cara berusaha supaya suami istri ini jadi pisah. Jadi kalau ada suami, ada laki-laki atau ada perempuan yang suka mengacaukan rumah tangga orang lain, itu setan berjenis manusia. Gitu. Karena setan itu nggak seneng ngelihat orang keluarganya harmonis. Jadi kalau ada orang ganggu rumah tangga orang, berarti itu setan, bentuknya manusia. Yang ngomong setannya jangan ke saya. Nah, kalau semua dikembalikan kepada Allah, ya Allah yang menciptakan istriku ini Engkau ya Allah. Yang menakdirkan dia jadi pasangan hidupku adalah Engkau. Saat ini aku baru sadar ternyata keburukannya seperti ini, di luar dugaan ya Allah. Mak esa rasaki mak mulai tak kelar ya Allah, umpama gitu loh. Umpama ini. Mak lewek. Maka anugerahkanlah kesabaran. Doa saya yang tanya ke ini, yang paling sering ikut di Majelis Insan Kamil, saya salah satu doanya, ya Allah, jikalau salah seorang di antara kami yang hadir di majelis ini diberikan ujian pasangan yang tidak taat kepada Engkau, malas mengerjakan ibadah, durhaka kepada suaminya, dolim kepada istrinya, maka pertama, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami. Lembutkan hatinya, karena kalau hatinya keras tidak bisa masuk hidayah. Lembutkan hatinya dan tabahkan hati kami di dalam menghadapi keburukan pasangan kami. Jangan ya Allah ganti pasangan yang baru, jangan begitu. Tabahkan hati kami di dalam menghadapi buruknya pasangan hidup kami, gitu ya. Jadi itu baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah maupun yang akan menikah lagi. Nah ini tolong supaya apa? Tak lebur mon akabin apesa itu tak lebur ladung kadung ya tak apa kece apesa boleh saya anyar dengan doa mohon kepada Allah. Nggak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah kita kecuali Allah, dan jembatan untuk pertolongan Allah turun kepada kita melalui doa. Kita lanjutkan. Masih kuat ini? Kuat. Ya, kalau kamu bilang tidak kuat, saya kosek orang saya ngomong dari tadi. Wa ana minal muslimin. Tadi wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk golongan orang musyrik. Wa ana muslimin, dan aku termasuk golongan orang muslim. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku mengerjakan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Wa ana minal muslimin, maka mudah-mudahan masukkan aku di dalam golongan orang-orang muslim. Mulai dari saat ini sampai ajal menjemput, jangan sampai saya keluar dari golongan orang-orang muslim. Prestasi tertinggi jadi seorang muslim bukan tidak pernah bikin dosa. Prestasi tertinggi seorang muslim bukan nggak pernah bikin salah, tapi prestasi tertinggi seorang muslim adalah ketika dia mampu menjaga keislamannya sampai ajal menjemput dirinya, mati dalam keadaan Islam. Wa ana minal muslimin, itu minimal. Kalau kamu mau jaga diri untuk nggak bikin dosa kerepotan, minimal jaga jangan sampai keluar dari Islam. Itu kebanggaan yang paling utama sebagai seorang muslim. Anta Rabbi, Allahumma antal malika, Allahumma antal maliku, ya Allah Engkau adalah raja. Apa arti raja? Raja itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Jadi raja atau presiden, orang yang punya kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Nah, Allah itu adalah raja di atas raja karena kekuasaan mencakupi keseluruhannya. Raja, presiden tidak punya kekuasaan yang lengkap. Memang presiden bisa ngatur kamu lahir tanggal berapa, kamu mati tanggal berapa. Nggak bisa.
presiden bisa ngatur kamu lahir dari bapak Madura, bapak Jawa, bapak Arab, bapak Cina, nggak bisa toh. Tapi Allah bisa ngatur. Maka Allah itu raja di atas raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Hambamu itu bahasa lembutnya, bahasa kasarnya budakmu. Wa ana abduka, abdun itu artinya budak. Wa ana abduka, aku adalah budakmu. Budaknya Allah. Aku adalah hambanya Allah. Namanya budak itu tidak boleh menentang. Namanya budak itu di bawah pembantu. Kalau pembantu punya kuasa untuk menentukan kapan jam kerjanya, ada besaran gaji yang bisa dia terima. Tapi kalau budak tidak ada gaji yang berhak dia terima. Dia tidak bisa menentukan jam kerjanya. Semua tentang dirinya itu adalah hak sepenuhnya majikannya. Itu namanya budak. Makanya Islam itu menentang perbudakan, sehingga perlahan-lahan budak ini terhapuskan dengan syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Insya Allah akan kita kaji di kajian yang lain. Nah, kita ini adalah budaknya Allah. Kita tidak punya kuasa untuk menentang kekuasaan Allah. Dan budak yang paling pintar adalah budak yang pandai mengambil hati atasannya. Maka kamu kalau kepingin hidupmu selamat, pintar-pintar ambil hatinya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dhalamtu nafsi. Dhalamtu apa itu? Dhalamtu nafsi, sesungguhnya aku berbuat zalim atas diriku sendiri. Apa makna zalim? Zalim itu pertama, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pertama. Kedua, zalim itu artinya berbuat aniaya. Misalkan anak umur 5 tahun dikasih tugas suruh nyapu rumah. Zalim atau tidak? Tidak zalim. Kenapa? Karena ngajarin dia buat bersih. Tapi anak umur 5 tahun disuruh nguras sumur, itu zalim atau tidak? Zalim. Umur 5 tahun suruh nguras sumur. Nah, kita itu sering berbuat aniaya kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya setiap dosa yang kita lakukan, sebelum kita menganiaya orang lain, kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam ketika mohon ampun kepada Allah, doanya gimana? Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya kepada diriku sendiri. Perbuatan aniaya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Makan buah khuldi. Kenapa kok aniaya? Karena itu dilarang oleh Allah, tapi tetap dikerjakan. Mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah sama dengan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa'taraftu bidzambi. Apa itu? Wa'taraftu bidzambi. Sesungguhnya aku telah mengakui dosa-dosaku. Membuat pengakuan dosa. Jadi kalau dalam agama lain kan ada namanya pengakuan dosa. Lah Islam ini sebenarnya tiap hari bikin pengakuan dosa. Wa'taraftu bidzambi. Dan aku telah mengakui dosaku. Yang paling berat itu mengakui dosa. Paling berat itu ngakui salah. Jadi orang kalau ngaku dosa dan ngaku salah, berarti kemuliaannya mulai diangkat oleh Allah. Dan itu salah satunya didapat dari sholat dengan mengakui dosa. Faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah dosaku seluruhnya. Ini maknanya hebat nggak ini? Hebat. Di sini siapa yang paling tua? Bu Firda. Usia berapa Bu Firda? Ada 40 tahun Bu Firda? Anggaplah 40 tahun ya. Dari usia 0 sampai 40 tahun dosanya kan sudah macam-macam. Betul enggak? Ya kan? Yang usia 25 tahun dari 0 sampai 25 dosanya udah macam-macam. Yang 30 tahun dosanya sudah banyak sekali yang dikerjakan hanya dengan modal doa iftitah, faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah dosaku semuanya, oleh Allah seketika itu diampuni. Ini hebat apa enggak? Sedangkan orang punya salah sama kamu aja, kamu nggak bakal cepat bisa memaafkan.
dosamu puluhan tahun dimaafkan oleh Allah seketika hanya dengan mengatakan faghfirli dzunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, yaitu Allah. Yang berhak memberikan pengampunan dosa adalah Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq. Berikanlah petunjuk kepadaku supaya akhlakku jadi baik. Jadi sama Allah itu minta supaya Allah itu ngasih akhlak yang baik kepada kita. Karena kemuliaan kita tergantung dari bagaimana kita menjaga akhlak. Islam itu boleh marah apa enggak? Boleh, tapi marahnya harus pakai akhlak. Islam itu boleh nggak nyuruh kebaikan? Memang diperintahkan, tapi nyuruh kebaikan harus dengan akhlak. Islam itu boleh nggak nagih utang? Boleh, tapi nagih utangnya harus pakai akhlak. Islam itu boleh nggak pinjem uang? Boleh, tapi kalau pinjem uang juga pakai akhlak. Ngembalikannya juga pakai akhlak. Kadang-kadang yang nagih dengan yang ditagih bisa lebih galak yang ditagih gitu. Nah itu semua akhlak. Nah kita ini manusia yang penuh keburukan, maka mohon petunjuk kepada Allah supaya kita dibaikan akhlaknya. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk kebaikan akhlak itu kecuali Engkau. Jadi mohon kebaikan akhlak kepada Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Hilangkan dariku segala keburukan. Mohon kepada Allah keburukan-keburukan kita dihilangkan. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menghilangkan segala keburukan dariku kecuali Engkau, kecuali Allah. Labbaika, apa artinya labbaika? Labbaika. Labbaik Allahumma labbaik, apa itu artinya? Labbaika haji. Labbaika itu aku memenuhi panggilanmu. Labbaika aku memenuhi panggilanmu. Wasa'daika dengan penuh kepatuhan dan kegembiraan. Jadi memenuhi panggilan Allah. Masuk waktunya sholat, penuh kepatuhan, penuh kegembiraan. Masuk waktu azan, alhamdulillah, ini waktu yang paling menggembirakan untuk diriku. Cek begitu masuk adzan, do maladu. Jadi dipenuhi panggilan dengan kegembiraan. Wal khairu kulluhu fi yadaika, dan kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah. Wasyarru laisa ilaika, dan keburukan bukanlah berasal dari Allah. Allah tidak pernah mendatangkan keburukan kepada hambanya. Anabika wa ilaika. Anabika wa ilaika. Aku hidup itu karena Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Anabika, aku itu hidup hanya untukmu. Wa ilaika, dan pasti akan kembali kepada Engkau. Tabarokta wa ta'alaita. Tabarokta, apa tabarokta? Tabarokta, maha berkah Engkau ya Allah. Wa ta'alaita, dan maha tinggi Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku memohon ampunan kepada Engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat hanya kepada Engkau. Demikianlah doa iftitah yang kita baca separuhnya, karena separuhnya baru dengar sekarang. Maknanya kurang lebih seperti tadi. Jadi itu dahsyatnya sholat. Ini kenapa kok saya sampaikan? Saya pikir ini pendek hari ini karena bahas doa iftitah, ternyata panjang karena menjabarkan makna dari doa iftitah. Dan itu kalau kita mau kaji lebih dalam lagi bisa membutuhkan waktu berjam-jam. Dan saya lihat sepertinya sudah sama-sama tidak betah, Anda ngantuk, saya lapar. Nah ini saya ceritakan syarahnya dulu sebentar. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Siapa itu Al-Hafidz Ibnu Hajar? Penyusun kitab Bulughul Maram yang kita kaji setiap hari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa iftitah di atas dibaca saat sholat malam berdasarkan riwayat dari Imam Muslim,
Ya, jadi doa iftitah yang tadi kita kaji sama-sama itu dibaca pada waktu sholat malam. Namun hal itu adalah pernyataan kurang tepat dari Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi ada yang mengatakan ini nggak tepat. Hadis Muslim tidaklah menunjukkan bacaan tersebut dibaca saat sholat malam, padahal ada dua bentuk riwayat mengenai hadis ini. Jadi ada hadis yang menunjukkan memang ini dibaca pada waktu sholat malam, ada hadis yang menunjukkan ini tidak dibaca hanya pada waktu sholat malam. Jadi artinya ini bersifat general. Jadi kalian baca kabira walhamdulillahi katsira sampai inni wajjahtu wajhiya lillazi sampai inna sholati wa nusuki sampai hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, itu ada nasnya dan bisa dibaca setiap saat tidak hanya sholat malam. Tapi kalau sholat malam bisa ditambah Allahumma rabbi anta tadi itu sampai terakhir, sampai wa atubu ilaika. Misalkan kalau ada yang mau ini bacaannya, misalkan ada yang mau menghafal atau mau dibaca pada waktu sholat malam, nanti saya bisa share kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ini pola tidak ada saya aliran yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, cukup yang wajib-wajib saja. Tidak apa-apa, tetap masuk surga kok itu. Tapi surganya kelas ekonomi. Saya lanjutkan. Hadis ini memang dikeluarkan dalam bahasan hadis sholat malam. Namun hal itu bukan berarti Nabi SAW membacanya pada saat sholat tahajud. Yang menilai doa iftitah ini dibaca pada sholat malam adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibnu Daqiqul Id. Hal ini disebabkan karena doa iftitah ini amatlah panjang sehingga cocok jika dibaca pada saat sholat malam. Jadi maksudnya doa ini dianjurkan bacanya waktu sholat malam karena panjang. Kalau ngimami sholat jangan baca doa iftitah ini karena kepanjangan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa doa iftitah di atas biasa dibaca Nabi SAW dalam sholat malam sebagaimana disebut dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, insya Allah besok kita masih membahas doa iftitah lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi hari ini kita membahas doa iftitah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan semua diberikan sehat, Amin. panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillah ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.